Makanya dalam sebuah rumah tangga itu, ini sedikit pancing, itu rumah tangga itu lebih rumit daripada ngatur negara. Yakin itu kalau menurut keyakinan saya. Kalau negara, wah ada presiden, presiden birokrasinya ke bawah, wakil presiden, belum menteri-menterinya, gampang. Tapi kalau misalnya keluarga, belum anak, belum istri. Istri aja bisa berubah-ubah karakter. Lagi banyak uang, begini karakternya. Kurang uang, begini. Cukupan, begini. Enggak mudah. Jadi belum ngatur anak, semakin besar harus punya kurikulum khusus yang harus sesuai. Yang dulu kita kemana-mana, anak kita ngintilin, semakin besar, belum tentu mau. Jadi rumit sekali mengatur sebuah tatanan rumah tangga. Karena kemarin sudah pernah paranting bahwa kita status menjadi bapak dan ibu itu salah satunya tidak ada sekolahannya. Boleh dimulai, izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah tetap berjalan kajian Tibu Nabawi, akan tapi kita sepakati estafet skill bukan tematik. Namanya estafet skill adalah bagaimana pelajaran ini bisa ditularkan kembali, bisa diajarkan kembali sebagaimana kajian-kajian yang ada di pesantren yang hari ini sudah mulai belajar Tibu Nabawi secara holistik. Apa pentingnya holistik? Salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan kebutuhan pasien apa yang dibutuhkan, bukan keinginan pasien apa yang diinginkan pasien. Karena beberapa kejadian hari ini adalah bagaimana kesehatan memberikan sebuah informasi yang luar biasa di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pentingnya kita paham tentang bagaimana bahasa tubuh kita menyikapi kalau ada permasalahan yang ada. Tentunya kalau bicara masalah rumah sakit, tentunya mereka juga berkompeten dalam pembelajaran dan sudah real secara akademik. Cuma dalam Tibu Nabawi ini adalah hari ini akademik yang mempelajari secara Tibu Nabawi secara holistik, bagaimana agak sedikit rumit dan sulit karena memang secara akademik tidak ditemukan secara teori di lapangan. Akan tetapi dengan pengalaman-pengalaman sebagai terapis akan menjadikan sebuah rujukan yang insya Allah mudah-mudahan bisa dirasakan kenyamanan apabila terjadi ketidaknyamanan dalam tubuh kita dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, insya Allah, amin. Pada kajian kemarin adalah salah satunya macam-macam terapi holistik. Ada berapa? 25 apa 26 skill. Tapi kita memasuki pemahaman apa sih sebenarnya perbedaan pengobatan alami dan pengobatan kimia atau medis. Ini perbedaannya dulu biar kita memahami bagaimana pentingnya kita memahami perbedaan ini. Dan sebenarnya dasarnya apa sih? Dasarnya kenapa Tibu Nabawi itu harus kita pelajari? Dasarnya adalah bagaimana Al-Ahzab 21. Terus An-Najm 3 sampai 4. Nah, inilah rujukan bagaimana kita belajar Tibu Nabawi secara holistik sumbernya. Nah, sumbernya bagaimana kita pahami dalam Al-Ahzab 21, salah satunya uswatun hasanahnya Rasul. Bagaimana Islam itu mengatur sebuah keseimbangan aturan dari WC sampai politik, sampai ekonomi, sampai semua lini kehidupan diatur dalam Islam. Dan ini hanya ada di Islam, kita sepakati. Bagaimana uswatun hasanahnya Rasul, kita tidak bisa melihat bagaimana sholatnya Rasul, gitu. Bagaimana zikirnya Rasul, tapi secara keseluruhan. Cuma dalam konteks kita kan manusia, sedangkan Rasul kan sangat sempurna. Dan justru makanya dalam Islam itu bagaimana diatur kesempurnaan itu. Minimal kita rule-nya paham. Gitu. Waalaikumsalam, Pak. Salam.
Jadi ini salah satu rujukan. Kalau memang zaman dulu perang tiap hari, kita paham itu. Perang tiap hari, nggak mungkin nggak ada wabah, nggak ada taun, nggak mungkin nggak ada penyakit, gitu kan? Artinya ini harus dipahami. Kalau dulu Rasulullah pernah nggak mengadakan ada operasi ginjal, ada operasi lambung, ada operasi jantung pasang ring, sudah ikutin aja rule-nya sebenarnya. Apa yang dilakukan Rasulullah kerjain. Itulah yang dilakukan para sahabat. Sami'na wa ta'na. Karena apa? Rujukannya adalah kedua. Kenapa sahabat itu sampai sakit? Karena Rasulullah tidak akan pernah berbicara sesuai hawa nafsunya. Kecuali wahyu hari itu turun. Maka 24 jam hidupnya Rasulullah, bicaranya, tingkah lakunya dikontrol wahyu. Ini adalah rujukannya nih. Dasarnya. Gitu. Kenapa hari ini umat Islam itu seperti ketakutan dalam dunia kesehatan? Karena kita nggak pernah belajar. Kita sepakati adalah yang namanya belajar adalah pasti ada ujian. Ini nih randomnya nih. Yang namanya belajar pasti ada ujian. Apa yang terjadi kalau nggak belajar tapi ada ujian? Repot. Gitu. Makanya kadang-kadang kita begini, Pak, namanya kita sakit, lagi diuji sama Allah, mohon doanya. Ini terkesan gimana ya? Ya kita senyum aja biasanya. Karena coba, kalau ibarat ilustrasinya kita masuk PAUD, pasti ada ujian PAUD. Masuk SD, pasti ada ujian SD. Ini dipahami nih. Masuk SMP, pasti ada ujian SMP. Apa yang terjadi? Saya nggak pernah masuk SMP, tahu-tahu saya masuk di kelas 3 dan saya pengen ikut ujian. Kira-kira diomelin nggak sama kepala sekolah sama gurunya? Ini ilustrasinya nih. Pasti diomelin. Dan hidup itu pasti ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Bagaimana kita melihat rumput? Rumput yang di tengah jalan, dilindas mobil. Diinjak orang. Apakah dia komplain sama Allah? Tetap zikirnya ikhlas. Allah, ini ilustrasi herbanya ya. Bagaimana pohon yang besar? Mereka apakah nggak diuji? Diuji. Semakin besar pohonnya, ditiup angin duluan. Bisa ditebang sewaktu-waktu sama manusia. Ya kan? Apakah dia komplain? Enggak. Itulah karakter herba hari ini. Makanya kalau bicara masalah, mohon maaf nih, ranahnya agak sedikit mengerucut ke hal karomah. Karomah itu apa sih? Sesuatu yang dikasih kelebihan sama Allah. Kalau Nabi kan mukjizat ya, karomah. Dan hari ini adalah kita bisa melihat karomah pada diri herba. Kebayang nggak? Dia hidup di atas semen, di atas pagar, nggak pernah disiramin, gitu kan? Tapi dia numbuh, beringin, rumput antingan, banyak banget jenis-jenisnya. Rumput lumut, bahkan kemiringannya vertikal. Harusnya kalau biji di situ numbuh, kena air hujan juga nggak bakalan nyantol. Tapi kita nggak pernah takjub bagaimana kebesaran Allah hari ini. Allah tumbuhkan herba-herba yang ada. Karena apa? Herba diciptakan sesuai dengan populasi manusia dan jenis penyakit manusia. Maka kadang-kadang kalau kita lagi ngisi di kajian kompleks, kita lihat aja apa yang tumbuh di depan pintu-pintu mereka. Oh, contohnya misalnya ada sawi langit. Sawi langit nanti boleh di searching di Google. Sawi langit itu salah satunya Allah beri kelebihan untuk dosis obat tidur, tapi dosisnya agak tinggi. Sawi langit. Jadi sawi langit itu diperuntukkan orang-orang yang saraf kejepit dan orang-orang di atas 50 tahun yang nggak bisa tidur. Itu sawi langit. Tapi aman. Gitu kan? Nah, biasanya kita tinggal kasih, oh hari ini kajiannya bagaimana indahnya tidur. Ya. Jangan lupa, hari ini mungkin kita tidur nyaman. Tapi kemarin kita salah satunya di GNI, salah satu pasien 1 tahun nggak tidur, kebayang nggak? 1 tahun nggak tidur sampai ini hitam. Kemarin juga ada di perumahan mewah di Bekasi, Pak Ito, tolong dong caranya bagaimana memulai tidur, kebayang nggak? Sampai memulai tidur tuh lupa gimana caranya. Hari ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mudah tidur, mudah duduk, gitu kan, mudah melihat, mudah mendengar.
itu tidak menjadi sebuah ketakjuban, kesyukuran kita kepada Allah. Nah, bicara masalah belajar pasti ada ujian. Kita hari ini belajar Tibun Nabawi. Contohnya bagaimana mengenal lambung. Oh, belajar lambung itu kalau misalnya dia ngopi dan ngerokok nggak boleh ngopi dan ngerokok sebelum sarapan. Apa yang terjadi kalau sebelum sarapan ngerokok dan ngopi? Maka akan asam lambung naik sehingga bisa terjadi belpasi atau stroke sebelah. Gitu kan. Kan jadi belajar. Oh iya, kalau saya sering minum kopi berarti sarapan dulu. Kan gitu. Oh, lambungnya yang berat, berarti saya jangan makan ketan dulu. Kalaupun kepengen ketan, cocol pakai gula merah. Supaya apa? Untuk mempermudah pencernakan. Jadi yang lambung kronis jangan coba-coba ketan. Itu bisa langsung pendarahan lambung. Gitu. Jadi banyak hal hari ini adalah namanya belajar pasti diuji. Dan jangan pernah mengklaim dirinya sudah belajar dengan membentuk saya mohon maaf, mudah-mudahan ujian hari ini Allah mudahkan untuk kita sembuh. Enggak belajar lambung, tahu-tahu kena sakit lambung. Gitu ya? Gitu. Jadi itu sepakati ya, kalau belajar pasti ada ujian. Hari ini pun kita belajar, pasti nanti diuji sama Allah. Bagaimana kita yakin dengan pengobatan alami, tidak sama sekali dengan adanya sintetis. Sanggup nggak? Tapi, bagaimana kita yakin? Ini menjadi sebuah keyakinan 286 Al-Baqarah. Ayat terakhir. Allah akan uji sesuai dengan kemampuan hambanya. Nggak bakalan diuji di luar kemampuannya. Itu sepakat tuh. Makanya kalau kita sakit, sabar menjadi pengobatnya. Itu paling 3 hari Bapak Ibu sekalian. 3 hari. Jadi ada dalam satu penyakit itu ada masa puncak, ada masa turun. Ini rumus. Karena Allah nggak zolim sama hambanya. Misalnya kita sakit gigi, gitu. Masa tiap hari itu sakit gigi? Pasti ada beberapa hari, 2 hari mulai reda, 3 hari mulai nyaman. Itu. Sebenarnya kalau sakit gigi itu salah satunya nggak usah diobatin sebenarnya. Kita tinggal ngambil oksigen yang banyak lewat mulut. Itu sudah kita buktikan ada kepala SD Muhammadiyah sampai subuh-subuh ke sini. Pak itu alhamdulillah nggak saya obatin, saya napasnya lewat mulut aja tiap hari, nggak nyampe 3 hari sembuh Pak. Bapak ngasih sore, subuh saya hari ini ke sini ngasih tahu ke Bapak. Saking takjubnya saya nggak pakai obat, saya sedotin aja pakai oksigen lewat mulut. Akhirnya sembuh karena Bapak sabar. Sakit gigi kebayang nggak? Kalau ibaratnya kita berpikir gimana caranya sembuh? Kan jadi menderita. Jadi kalau kita sakit aja nikmati prosesnya. Bagaimana para sahabat seminggu nggak sakit itu nangis loh. Seminggu nggak sakit itu nangis. Jangan-jangan Allah cuekin nih. Istidrat nih kesehatan kita. Karena banyak hal dalam sakit itu selain memang memberikan kasih sayang keluarga kita. Kalau kita sakit ya otomatis apa keluarga kita. Siapa nih anak kita yang paling care? Makanya dalam sebuah rumah tangga itu, ini sedikit pancing, itu rumah tangga itu lebih rumit daripada ngatur negara. Yakin itu kalau menurut keyakinan saya. Kalau negara, wah ada presiden birokrasinya ke bawah, wakil presiden, belum menteri-menterinya, gampang. Tapi kalau misalnya keluarga, belum anak, belum istri. Istri aja bisa berubah-ubah karakter. Lagi banyak uang, begini karakternya. Kurang uang, begini. Cukupan, begini. Enggak mudah. Jadi belum ngatur anak, semakin besar harus punya kurikulum khusus yang harus sesuai. Yang dulu kita kemana-mana, anak kita ngintilin, semakin besar, belum tentu mau. Jadi rumit sekali mengatur sebuah tatanan rumah tangga. Karena kemarin sudah pernah paranting bahwa kita status menjadi bapak dan ibu itu salah satunya tidak ada sekolahannya. Bagaimana kalau hal itu keluar dari Islam? Rumit, tambah rumit. Makanya saat sakit itulah kita bisa melihat kualitas istri kita. Care makanannya, care terapinya sama suami memperhatikan. Tapi kalau saat kita sakit dia cuek, berarti
salah satu literatur kalau dalam dunia herba, kita belum berhasil mendidik istri kita dalam kesetiaan dikala kita susah. Bagaimana kita lihat karakter anak-anak kita saat kita sakit. Mas, tolong beliin ini. Iya, Bi. Ntar ketanggung. Nah, berarti di situ ada ciri-ciri lampu kuning dalam memberikan kurikulum kepada anak kita. Itu hari ini, gimana kita nanti masa tua. Makanya dunia herba itu luar biasa. Dia holistik, menyeluruh. Makanya bahasa holistik ini nggak mudah. Makanya kemarin kita berikan adalah salah satu pasien kita di daerah adalah perumahan yang tadi kita sebutkan. Ibu nanti kalau seandainya setiap hari harus cium tangan suaminya sebelum berangkat. Terus kalau suaminya pulang kerja itu tolong minimal ada air minum walaupun itu putih hangat. Kalau suami kerja jangan tahu-tahu diambekin. Itu jadi menyeluruh. Kalau dalam dunia kedokteran nggak ada. Tapi kita buktikan di situ kalau buka pintu dikit, Pak. Kemarin itu pasien kita terapi itu dari jam 10 pagi sampai maghrib loh, Pak. Satu pasien. Karena kita benahi bagaimana tatanan keluarganya, cara berinteraksi, anaknya. Itu sekalinya kenceng dikit. Gini. Dan itu teriak-teriak, kram. Dari sini ke sini tuh kram. Kita memberikan cerita sama anaknya bagaimana Uwais Al-Qarni terkenal sehingga para sahabat harus cium tangan, doanya makbul, setiap doanya karena apa? Ibunya. Dan itu kan ibunya. Jadi bagaimana kita memberikan spirit, itulah holistik. Spirit keluarganya, spirit suaminya, spirit pasiennya itu nggak mudah. Makanya sebenarnya pengobatan holistik itu kalau di-value-kan uang nggak bisa dibayar. Karena terlalu lengkap gitu ya. Makanya ini holistik itu nggak mudah gitu terutama. Jadi kita bagaimana perbedaan ya, ini kimia, ini alami. Kimia berarti pasti orang menyangka kalau kimia itu cepat prosesnya, betul? Cepat ya, proses kesembuhannya lebih cepat. Proses kesembuhan lebih cepat. Padahal kita bisa kehilangan momen nih di sini. Kan saat hambanya sakit, maka sama Allah hubungannya itu kan nggak ada hijab. Doanya makbul. Bayangin, saat dia sakit, doa apanya makbul, Allah kabulin sama Allah. Makanya para sahabat itu senang. Tapi kita kebalikan, gimana caranya ini sembuh? Makanya saya waktu sakit lambung setengah tahun, 6 bulan, 15 hari, bayang nggak itu harus makan bubur, makan buburnya harus setengah jam, paling lambat 1 jam, dan itu setiap hari. Kebayang nggak? Kalau kita misalnya istri ngomong, B ini makannya ini, langsung lemes. Bagi kita mendengar itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau seandainya energi mendengarnya Allah ambil, gitu. Jadi ya kayak ibu tadi, energinya diambil sama Allah, kaku. Jadi tiap hari kalau ada knalpot yang agak gede, kaku, teriak-teriak. Sampai pindah rumah, Pak. Di perkampungan yang pasien saya itu. Tapi alhamdulillah setelah random 1 tahun nggak tidur, kemarin sudah tidur 1 jam. Terus kemarinnya malam sudah tidur dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Wow, itu indah banget, Pak. Setahun nggak tidur, sekarang sudah bisa tidur. Jadi ada yang berobat ke yang sekarang lagi trending ya, jari geledek kata apa gitu. Jadi sudah 8 kali di sana nggak ada kemajuan. Gitu. Ya mudah-mudahan namanya pengobatan itu kan kemanapun pengennya sembuh. Cuma bahasa kita mah klasiknya belum jodoh kali gitu. Nah, kalau alami terkesan lambat.
Nah, kenapa terkesan lambat? Ini harus dipahami. Bicara masalah terkesan lambat, ini nikmati. Contoh karena di sini itu adalah kalau saya terkaitan dengan Quran. Setiap ayat Quran itu kan ada asbabun nuzul ayat. Nah, diri manusia itu juga sama dalam penyakit. Contoh misalnya, Ustadz Tawan senangnya lalap. Misalnya Pak Awas senangnya ikan asin. Pak Agus gudeg, gitu kan. Terus Bapak, maaf Pak. Ya, ini misalnya sukanya yang kering-kering. Pak Mahsan sukanya ikan laut. Mungkin Pak Dedi sukanya ikan tawar. Itu akan beda-beda penyakitnya. Karena asbabul makannya beda. Tentunya kalau misalnya pusing, beda-beda. Yang satu bisa pusing telat minum, yang satu bisa pusing mah lambung, yang satu ngopi belum makan, yang satu misalnya bisa ditagih hutang nggak lunas-lunas, kan pusing semua. Jadi nggak adil kalau seandainya kata pusing itu obatnya sama. Makanya di sini adalah merunut. Gitu. Jadi pasien bisa, mohon maaf nih, bukan terlalu vulgar. Ada yang misalnya istrinya nggak pernah melayani haknya suami, pusing juga Pak. Dan ini harus bagaimana kita menjadi keran mediasi pada pasien, trust. Itu kan? Makanya ada yang kemarin yang keputihan, bahkan serviks. Apa yang terjadi? Ternyata 2 tahun nggak melayani suaminya. Dengan alasan, anak udah gede-gede. Nah bisa Pak. Nanti bahkan kita sampai merujuk bagaimana hubungan suami istri nyembuhin penyakit apa saja. Kita analisa Pak. Karena ini penting. Bahkan orang yang hubungan suami istri menjadi sebuah prioriti dalam keluarga, itu rezekinya mudah-mudah aja. Dan istrinya nggak mungkin kena miom, kanker, serviks, tumor. Nggak ada. Karena orang yang berhubungan dengan suami dan istri akan selalu bersih. Rezeki melimpah ruah. Terkesannya, oh pas lagi butuh SPP ada, kan berkah. Oh lagi mau beras, beli beras ada, gitu kan? Jadi kadang-kadang seiring dengan tumbuhnya anak semakin besar, prioritas hubungan suami istri itu menjadi bukan prioritas. Bahkan mindset para wanita kadang-kadang suami lagi pulang, hari ini kerjaan capek banget, pusing ya. Biasanya keinginan laki-laki sudah dengar pusing dan capek itu hilang. Dipendam dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia akan dilaknat malaikat sampai pagi hari, kebayang nggak? Makanya kita sebagai seorang suami udah dijama aja minta kasih maaf sama istrinya. Tapi jadi masalahnya mau minta maaf sama malaikatnya bagaimana? Bingung. Makanya ini perlu pemahaman kepada istri kita. Jadi begitulah, makanya keluarga itu lebih rumit daripada mengatur negara. Itu yang saya katakan. Itu baru segi hubungan suami istri. Makanya banyak sekali kejadian pasien-pasien kita itu, banyak pasien prostat sampai cuci darah. Setelah saya cek randomnya, oh ibu mohon maaf melayani suaminya berapa bulan sekali. Oh 3 tahun, 4 tahun Pak. Anak-anak sudah gede buat apaan? Miris nggak pengetahuan seperti itu? Miris di tengah masyarakat kita hari ini. Karena itu penting. Gitu. Karena memang laki-laki itu tidak ada monoposnya. Dan sebenarnya wanita itu bicara masalah monopos, puberitas, libido seks akan tetap ada. Karena Allah nggak akan zalim. Karena kemarin di kajian di Dewan Dakwah di Pondokopi itu nenek-nenek semua, sekitar 70 tahunan lah. Gitu. Terus gimana Pak Ito, kita kan udah usia 70-an ya Pak, bagaimana cara membahagiakan suami gitu. Ya sudah, pakai zaitun boleh, pakai VCO boleh, gitu. Karena mungkin kalau usia-usia sepuh kan kita paham lah ya. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian suaminya pada prostat, sakit ginjal, sakit pinggang, sering migrain gitu kan. Mending baiti janati nikmat Allah yang Allah tarik dunia adalah salah satunya hubungan suami
Istri. Kalau hari ini kita juga rumit dalam ekonomi, cek lagi hubungan prioritas istri kita, rutinitasnya. Itu salah satunya. Makanya kita lagi nyelidikin random terus masalah ini. Karena itu penting. Gitu ya. Jadi terkesan lambat, akan tetapi dia konstruktif sifatnya. Jadi konstruktif apa? Contoh misalnya dia pusing, pusingnya karena lambung, sembuhin lambungnya dulu. Oh Pak, pola makan sehat dulu Pak, jangan kebanyakan terigu-terigu dulu ya. Gitu. Dan ini banyak sekali pasien itu, apalagi khusus Asia Tenggara, kalau bicara masalah jangan makan gorengan dulu, oh itu kontroversi Pak, nggak mudah. Ini hanya sementara ya, Sasu gitu. Ini hanya sementara. Nanti kalau udah sembuh boleh. Itu harus dipahamkan gitu tuh. Sering banget di sini nih kontroversi. Terus saya makan apa gitu. Kenapa saya selalu bilang masalah pola makan gitu. Bukan berarti nggak boleh. Kadang-kadang boleh. Beli sate 100.000, undang tetangga, yuk makan bareng. Berkah, sehat tuh. Kadang-kadang 100.000 makan sendiri. Tetangganya nggak paham gitu. Kalau memang ada kelebihan rezeki, kan nggak harus. Kan nggak harus. Kadang-kadang kita stres sama Pak itu mah paling nggak boleh ini kebanyakan. Padahal saya nggak mau belajar, ribet gitu. Kemarin ada jamaah kita begitu. Tapi kok saya tambah sakit terus Pak itu. Ini udah kemana-mana, udah diurut, udah ini kok ini kebas terus ininya susah digerakkan gitu kan. Ternyata apa? Tiap hari makannya toge, kacang, bumbu kacang, ketoprak, gitu kan. Terus gado-gado. Terkesan sih itu natural. Artinya apa? Masa sih gado-gado? Lah, Bapak Ibu sekalian sekarang gini. Kenapa saya kembali ke makanan? Karena Islam mengatur demikian banyak tentang makanan. Nanti boleh dibaca salah satunya di Al-Baqarah 168. Itu jelas banget. Persyaratan pertama halal. Halal dari sebabnya. Contoh bukan dari perjudian ya. Halal dari unsur makanan itu, gitu kan. Sudah halal, persyaratan kedua harus thayyib. Sudah thayyib saja disindir lagi di Al-A'raf. Al-A'raf 31. Apa coba? Tidak boleh berlebihan, gitu kan. Nggak boleh kekenyangan. Coba makan nasi piring saking enaknya 5 piring atau 7 piring, ya, kemelakaran, bikin penyakit, itu ya. Al-A'raf 31. Makanya ini ada 168 Al-Baqarah, sudah halal, thayyib penampakan, thayyib komposisi, masih ditutup lagi, jangan ikutin langkah-langkah syaitan, gitu ya. Oh ya enggak, randomnya tuh, gitu. Karena biasanya kalau enak, nih enak, nambah lagi, enak, nambah lagi. Apalagi kalau kondangan ya, menunya enak banget, banyakin istighfar tuh. Bahkan kita dalam kondangan itu sering melanggar. Jadi keterpurukan hari ini adalah kreativitas dalam kuliner itu jauh dari Islam. Contoh, bikin seblak, sudah ada baksonya, ada udangnya. Bakso itu daging, udang itu air. Paham nih? Bakso kan di darat tuh. Sapi kan di darat. Udang kan di air. Harus pilih salah satu nih. Di situ aja udah salah. Kenapa dalam Islam diatur sedemikian detail? Salah satunya kodok nggak boleh haram. Karena kodok di dua alam. Saat di dua alam masuk, maka enzim lambung rusak kalau berulang-ulang. Kedua, saraf banyak ngunci. Tuh Allah saking sayangnya sama kita. Kita dianalisis lagi. Jadi ada dalam larangan Islam tuh hikmah. Kalau kata Ustadz Didin Abu Qasa, bahasanya hikmah luar biasa. Kalau kita belajar di sana. Saking sayangnya Allah sama kita, makanya adalah satu Quran. Gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kondangan, pilih salah satu. Kalau mau darat, darat aja. Air, air aja. Artinya kalau mau ikan, ikan aja. Daging, daging aja. Kalau misalnya kepengen banget berarti daging temennya adalah apa? Yang sama-sama darat. Ayam, telur. Itu kan sama-sama unsur darat semua tuh. Jangan ditambur ikan atau udang. Rusak. Bagi yang tidak ada masalah saraf kejepit aman. Saraf kejepit itu sepersekian menit langsung kunci. Oh kok tadi habis makan nggak apa-apa, sekarang kok jadi ngilu ya?
pinggang jadi sakit ya? Coba mulai perhatikan saat kita habis makan. Itu ya, konstruktif. Karena ini kimia, dua destruktif. Nah, destruktif itu merusak. Contoh, nanti Bapak Ibu sekalian beli obat warung, terus baca efek sampingnya. Kita beli obat batuk, baca efek sampingnya. Kelemahan ginjal, kelemahan liver, sedikit masalah dengan jantung. Banyak banget dah. Padahal untuk batuk. Nah, salah satu contohnya obat lambung. Nah, obat lambung itu Pak, dia merusak genetikal kalau menurut saya. Salah satu obat-obat lambung hari ini itu menjadi semaraknya LGBT. Genetikal kita terusak. Belum paranoid yang berlebihan. Nanti obat sakit lambung kita sebutkan banyak banget. Itu teori lapangannya kita dapat ya. Ini bukan dari buku. Makanya destruktif, yaitu merusak salah satu. Gitu kan. Kalau konstruktif, memperbaiki holistik keseluruhan. Itu dipahamkan ya. Terus kalau di sini adalah efek samping. Bayangin efek samping. Kalau di sini kira-kira efek sampingnya ada nggak? Ada. Efek lurus. Berarti dalam bahasa jonggolnya adalah DOC. DOC kepanjangan apa? Ya bahasa sononya mah direction of food. Jadi reaksi yang timbul dari minum herba itu. Tapi tidak efek samping DOC ini. Hanya beberapa saat setelah minum herba. Contoh, ada orang yang biasa minum obat tidur. Terus kita alihkan ke herba. Dia akan mengalami sakit yang luar biasa. Karena kan kecanduan. Sakit luar biasa. Tapi adalah sebuah sakit, ada masa klimak, ada masa turun. Itu perhatikan. Jangan panik kalau nanganin sakit begini. Jadi kalau ada pasien lagi muntah-muntah darah, aduh gimana caranya ini, aduh rumah sakit gitu, klinik gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, berarti itu secara otomatis tidak dibutuhkan tubuh. Itu harus dipahami tuh. Kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, contoh mimisan, muntah darah, berak darah, haid nggak kelar-kelar, itu memang tidak dibutuhkan tubuh. Gitu. Contoh misalnya kalau haid nggak kelar-kelar, itu minum kan sering tuh keluar darah. Kemarin ada pasien dari Pondok Gede WA, Pak, saya kok keluar darah terus sampai lemes loh Pak. Itu. Yang diminum apa Bu? Jahe, kapulaga, tumbar, apalagi kencur. Itu kan panas semua. Jadi hari ini minum herba nggak bisa disamakan dengan apa kata Google, YouTube, kata tetangga. Harus ada literatur pasti di situ. Siapa kepraktisinya, gitu kan? Gitu. Contoh misalnya kalau Pak Awa kan sering interaksi sama herba, boleh jadi rujukan. Oh misalnya lambung, darah tinggi, daun randu, gitu. Oh misalnya korengan nggak habis-habis, boleh pakai tumbang air, gitu. Kan sudah treatment, jadi melakukan sendiri, terus bukan karena katanya. Jadi boleh menjadi rujukan bagi orang-orang yang sudah melakukan treatment. Jadi sudah try, mencoba tiap hari dengan analisis. Boleh. Gitu kan? Gitu. Terus apalagi untuk kimia perbedaannya? Boleh ditambahin? Jadi ada yang kurang paham nggak nih? Jangan sampai saya ngalor gitu nanti nggak paham. Biar kita hapus.
Kurang 10 menit lagi ya. Ayo, sebelum kita lanjutkan, mau ditambahin? Lambat, konstruktif, DOC. Yang satu proses kesembuhan lebih cepat, destruktif, efek samping. Ini perbedaannya ya. Hah? Mahal. Jelas ya. Walaupun memang ada BPJS ya. Tapi kan ada beberapa obat yang nggak tercover. Mahal resikonya dan mahal harganya ya. Ini murah. Contoh, gitu kan, contoh. Kalau dalam pengobatan alami, semakin berat penyakitnya, semakin murah. Saya punya contoh, orang cuci darah. Saya punya pasien di daerah Cibitung, divonis cuci darah. Karena dia wali santri, kata Pak Kiai ini, Tok, tolong kamu ke sana. Ada wali santri mau divonis cuci darah hari Senin, gitu kan. Waktu itu kemarau panjang, pernah kemarau panjang waktu itu ya, sampai nggak hujan-hujan, rumput aja susah numbuh. Akhirnya saya ke sana, itu dipapah, udah mukanya hitam, nggak mau senyum gitu kan. Pak, boleh salah satunya saya pengen cek ke pembuangan comberan cucian piring Bapak di mana gitu. Emang obatnya comberan Pak? Enggak, saya mau cek rumput di situ kan nggak numbuh sama sekali, satu pekarangan tuh tandus gitu. Akhirnya di sana saya temukan rumput lumut dan meniran berjejer di sana. Saya cabut sejumput, Pak ini nanti diminum. Senin udah bisa jalan sampai sini Pak. Sabtu dia minum, Sabtu sore, Senin sudah bisa jalan sama istrinya sampai rumah saya. Saya juga sempat kaget. Ibu naik apa? Angkot. Emang bisa jalannya? Bisa. Makanya saya pertama kali yang itu kan ngeluh, Pak saya nggak punya BPJS, alhamdulillah. Pak saya uang secara cashnya juga nggak ada, alhamdulillah. Apa yang terjadi hari ini kalau punya BPJS dan uang yang cukup? Saya yakin hari ini Bapak sudah cuci darah. Dan cuci darah sekarang berbeda Pak. Jadi kalau sudah cuci darah 3 kali, rata-rata dipasang pipa. Kalau nggak di sini, di sini. Coba deh. Dan apa resikonya orang cuci darah? Salah satunya adalah, ini boleh pendapat yang berbeda. Jadi salah satunya, kalau misalnya kelapa Pak, ini kelapa, terus dibuka, kira-kira airnya basi nggak? Sama darah kita Pak, makanya biasanya nggak lama. Makanya orang cuci darah, oh sebulan sekali naik, sebulan 2 kali naik, sebulan 4 kali naik, oh sehari sekali, nanti lama-lama. Gitu. Coba kalau kita dekat sama Islam, dekat sama lebih dalam kepada Quran. Jadi semakin mahal, semakin parah penyakitnya, semakin murah obatnya. Makanya murah. Gitu. Makanya Al-Baqarah awal itu komplit itu ayat. Jadi kebayang nggak? Dari Al-Fatihah sendiri itu Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, alam ada berapa? Nih, sedikit. Alam ruh, rahim, dunia, belum alam kubur dan lain sebagainya. Apakah ini nggak ada SOP-nya? Pasti ada aturannya. Timbang sakit. Nah, Islam sempurna. Karena apa? Dalam sebuah penyakit yang menurut kita rumit, kalau Islam sudah hadir, jadi mudah, simple, murah. Itu dipahami itu. Yang membuat hari ini kita mahal karena nggak mau belajar. Saat diuji ya kelabakan. Ya. Bayangin, Allah yang merajai dan yang punya semua alam, nggak mungkin. Wong cuma Honda aja dikasih SOP-nya, coba Honda, bensinnya kasih air. Kan nggak boleh aturannya dari pabriknya. Blebek. Bensin. Kita aja lebih paham Honda kita, lebih paham mobil kita. Ah, pengen agak enakan nih, Pertamax. Oh, pas-pasan, Pertalite. Kan gitu. Harusnya diri kita itu harus apal melebihi motor kita. Harus seperti itu ya. Jangan mentang-mentang gratis. Oh sudah masalah ini, biarin yang penting masih bisa jalan. Harusnya evaluasi apa? Makanannya Pak.
mata rantainya diputus. Karena apa? Bicara masalah itu adalah kita kan ini, ikutin Rasul. Seluruh penyakit Bani Adam adalah lambungnya. Bicara lambung berarti input, apa yang dimakan. BAB-nya berapa kali? Output. Simple nggak rumusnya? Islam segitu simpelnya Pak mengatur. Jadi nggak rumit. Apalagi orang yang sudah divonis kanker runtuh kayaknya. Runtuh dunianya. Kemarin ada pasien dari Bengkulu sama. Pak, ini rahimnya harus diambil Pak, itu gimana baiknya? Ih, rahim diambil, nanti tiap hari keputihan. Jadi sudah nggak punya haid-haid lagi. Ya gimana, masih muda. Kasihan suaminya lah. Itu kan. Jadi kalau misalnya terkesan yaitu efek samping kimia. Masa kita punya dealer mobil ke bengkel. Artinya kalau ke bengkel itu kan bisa servis, memperbaiki. Misalnya Pak Dedi mobil. Pak Dedi, ini gimana ya spion kok begini? Udah protolin aja satu, kan masih ada spion satu. Kira-kira nyaman nggak nyetirnya? Nggak nyaman lah. Itu. Terus ini Pak, kok ini jok belakang ogah-ogah, ya udah protolin aja. Nanti gimana kalau keluarganya naik? Nggak nyaman. Mobil masih bisa jalan. Itulah tubuh kita sebenarnya. Lengkap. Nggak boleh diutak-atik. Usus buntu dipotong, amandel dipotong, polip diambil, wasir dipotong. Sebenarnya manusia itu ngerusak banget sih. Makanya di Al-Infitor 78 kalau nggak salah, Allah ciptakan manusia dengan susunan yang sangat sempurna. Kebayang nggak? Jangan diotak-atik. Harus sepakat itu. Makanya kita kalau betapa Quran itu letterlek saja tanpa tafsir kita paham. Nggak perlu pemahaman secara mendalam tafsir yang luar biasa gitu kan. Itu harus kita pahami seperti itu. Itu ya. Ini boleh dihapus. Boleh dihapus ya. Makanya ada satu ayat yang sering dibaca Satwawan, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan. Sudah resiko sesuatu yang bernyawa itu pasti ada kembali. Apakah kita kalau di satu lembaga kita sakit bawa ke sana menjadi jaminan di sana kita nggak mati? Enggak juga. Bahkan sekarang pembelian dosis yang luar biasa pasien-pasien. Itu ya. Boleh lanjut? Gitu. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Masalah kimia dan alami. Karena kalau bisa materi ini dipunyai Pak. Karena hari ini pesantren-pesantren itu merindukan materi-materi ini. Gitu ya. Karena materi ini, materi nggak ada di modul dan nggak ada di Google. Kalau memang mujahidin salah satunya itu mengupload, berarti nanti yang berkenaan dengan kimia kalau bisa kayak kedokteran dan lainnya diedit lah. Karena ini pasti salah satunya yang mengupload di Google hanya sini. Karena saya di pesantren ngelarang. Gitu. Karena dicari kayak apa, materi saya nggak ada. Karena materi saya adalah materi lapangan. Nggak materi buku. Jadi susah dapetinnya. Nah, hari ini adalah salah satunya misalnya tentang teh manis. Itu banyak sekali pertentangan di lapangan. Tapi kita menemukan banyak sekali masalah di lapangan dengan gara-gara tidak minum teh manis. Gitu. Makanya salah satu teman saya yang hari ini trending banget lah, kalau saya sebutkan pasti paham. Gitu. Ya guru kita sama. Akan tetapi setelah pencarian yang terus dan jadi ada ending yang berbeda dalam teori treatmentnya. Makanya kalau tentang teh manis itu, Bapak Ibu sekalian, di grup-grup WhatsApp, saya kadang-kadang
miris gitu kan. Oh, nih misalnya yang sering minum teh manis nih contohnya, ini air gula begini. Ini kalau alkohol begini. Ini ada loh di situ. Jadi kalau mau mencari subscribe atau uang finansial secara YouTube, jangan menyesatkan, maksud saya gitu. Kalau kita kan teori lapangan, Pak. Nah, teori lapangan itu kan jadi gini. Contohnya misalnya, kita misalnya kuliah jadi insinyur pembangunan. Insinyur pembangunan lah. Salah satunya misalnya bangun rumah, dia pinter. Nih semennya sekian, ini sekian. Tek. Gitu. Itu secara akademik. Ada kuli bangunan yang terus belajar 20 tahun, 30 tahun. Ada beberapa hal pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan insinyur. Contoh, misalnya, suruh ngaduk semen. Bisa nggak? Kira-kira ngaduk semen, insinyur bisa nggak? Ini ngaduk semen sampai mateng tuh begini. Susah, Pak. Pasti kuli bangunan yang 25 tahun yang belajar bisa gambar dan bisa ngaduk semen. Teori lapangannya akan lebih pas. Tidak semua teori buku itu masuk lapangan itu cocok. Itu perlu dipahami. Ya kita nggak menyalahkan yang kuliah. Ya kuliah juga penting. Karena kuliah itu kan mengembangkan makalah. Walaupun hari ini ya saya nggak kepake. Waktu itu kita ngambil sarjana ekonomi, nggak kepake. Ya kepakainya adalah mengembangkan literatur. Karena terbiasa di akademik kan mengembangkan literatur ya. Makanya kalau kuliah Tibun Nabawi adalah jangan seperti SMA atau PAUD. Diem saja, harus ada interaktif. Takut diemnya nggak paham atau sangat paham. Jadi biar ini menjadi akselerasi penyampaian makalahnya biar pas. Gitu. Jangan-jangan sudah ngalor ngidul ngomongnya tidak paham kan repot, gitu kan? Jadi begitu. Jadi dunia kuliah adalah mengembangkan makalah-makalah yang kita hadapi. Kalau misalnya SMA kan baru sekelas SMA, SMP kan menerima materi. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya kita bikin skripsi itu kan makalah ini kenapa harus begini, sebab akibatnya apa, secara keuntungannya apa, itu banyak pengembangannya. Makanya kuliah Tibun Nabawi salah satunya seperti itu. Dan saya salah satunya kalau misalnya memberikan satu soal ujian di pesantren itu sampai saya kasih kebebasan boleh pegang HP, cari di Google, cari di YouTube, tapi mereka nggak menemukan materi saya karena saya nggak pernah mengupload. Gitu ya. Jadi begitu. Nah, boleh sedikit udah lewat ya. Lewat ya. Sebenarnya ke depan nih fasio diagnosis. Jadi salah satunya mendiagnosa penyakit. Nah, kita salah satunya saya kasih ilustrasi. Ini manusia, ini alam. Sebelum kita mau fasio diagnosis. Pernah dulu kita bawakan di sini. Nah, manusia itu adalah replika alam terbaik. Replika alam terbaik. Replika alam itu gimana? Miniaturnya. Tahu nggak? Miniaturnya. Ya kayak kalau di alam salah satunya ada banjir. Kalau manusia, apa yang banjir? Kenapa? Kalau alam kan ada banjir, air bah. Kalau manusia ada apa? Hah? Kenapa? Muntah. Masa banjir muntah? Ayo kita mulai interaktif ya. Anggap aja kita kuliah bareng, belajar bareng. Ayo, jangan materinya dari kita. Jadi biasanya kalau materi dari peserta itu jadi lebih nyantel. Karena berpikir kan, apa ya, apa ya, apa ya. Nanti kita bicara replika alam terbaik manusia. Apa sih itu? Jangan-jangan kita nggak paham. Apa sih? Ya ada miniatur. Gitu. Apa kira-kira? Kalau alam kan hari ini kadang
banjir, sana banjir, Bekasi banjir. Manusia ada banjirnya nggak? Mau penuh. Pernah dengar gini nggak? Paru-paru kerendam, ginjal kerendam. Pernah dengar nggak? Wah, ini harus disedot loh Pak dari sini, gitu kan? Karena kan, oh fungsi ginjalnya sudah nggak bagus Pak, 3% doang, makanya banjir. Gitu. Pernah kan? Berarti sama dong banjirnya, sama kan? Manusia ada hujan, alam ada hujan lokal. Manusia ada nggak hujan lokal? Pernah kan kita lihat, oh di jalan raya situ deres banget, villa kok kering ya? Pernah itu Pak? Hah? Ilustrasi nih, ilustrasi. Kalau alam kan, alam, kejadian alam tuh, oh sebelah sono metren kok hujan, sini kering. Kalau manusia ada nggak? Sesuatu reaksi alam, kejadian alam yang terjadi pada manusia. Apa kira-kira? Ayo, yang satu arah nih. Hujan, hujan berarti kan air. Bapak kalau misalnya keringet air bukan sih? Hmm? Air kan? Bahwa pori-pori kita itu seperti hujan Pak. Bisa hujan lokal. Sini keringetan, sini kering. Pernah nggak ngalamin? Badan keringetan, kaki kering. Karena hujan lokal itu. Sebenarnya kalau keringetan kan harus barengan. Seret, dari muka sampai kaki. Keringetannya cuma telapak tangan sama telapak kaki. Apa tuh? Kenapa? Ya, lambung yang mengacu ke jantung. Lambung yang kronis juga bisa. Jadi, kenapa harus di tangan sama di kaki? Ayo tanya lagi dong. Kan kalau literatur dalam kuliah begitu. Oh, harus dicecer. Harus ilmiah lagi. Karena jendela organ pada diri manusia adalah telapak tangan dan telapak kaki. Nah, kalau kelihatan di situ. Untuk organ vital seperti jantung. Gitu. Maka orang-orang yang kelemahan dalam segi jantung biasanya kalau panik dikit sini juga udah merembes, ada apa? Keringetan. Bahkan kalau di akupuntur Pak, netes Pak, ditetes jadi ngucur. Gitu. Ngucur kalau di akupuntur. Set gitu. Gitu ya. Nih masalah keringet. Kenapa sih harus mesti keringetan? Kemal Atatürk salah satunya yang merubah salah satu sistem di Turki itu kena ini Pak. Nih. Kanker kulit. Kanker kulit itu adalah nggak bisa keringetan Pak. Apalagi kalau misalnya nggak bisa keringetan, nggak bisa tidur, dibawa ke laut, batu es jejer-jejer, gitu. Makanya kalau kita bisa keringetan, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang divonis kanker kulit, di keluarga kita kan ada yang oh di kanker, ini kanker kulit, ibu masih keringetan? Masih, berarti bukan. Ciri-ciri kanker kulit ini kering terus, mau minum, mau makan, mau olahraga nggak bisa keluar keringat. Ciri-cirinya gitu. Dan itu panas, ibarat kita pintu nggak ada ventilasi. Oh kanker darah ada lagi. Gitu. Gitu. Sekarang sampai kanker aja tulang.
Kebayang sampai tulang aja dikatakan kanker juga. Nah, bicara sini manusia kanker. Nah, kalau di sini apa nih? Kalau di manusia kan kanker. Kalau di alam? Hah? Kebakaran hutan. Erosi. Gunung Merapi meletus, Pak. Nah, Gunung Merapi meletus. Bicara Gunung Merapi meletus adalah salah satunya terkecil kalau manusia jerawat, pertengahan bisul, terbesarnya kanker. Itu ya. Ini harus dipahami, ini replika nih. Replika alam terbaik adalah manusia. Ada gempa. Kalau yang gempa 7 skala Richter. Kalau manusia berarti vertigo. Orang vertigo itu kebalik. Atas di bawah, bawah jadi ke atas. Gitu. Kalau yang gempa biasa ya demam. Yang 3 skala Richter. Gigil gitu kan. Hampir sama kan? Coba lah ilustrasinya. Kita lebih daripada ilustrasi alam. Banyak hal, nanti di kanker itu masih dibeda-bedakan lagi. Benjolan yang nggak sakit, dalamnya air. Benjolan yang agak sedikit ngilu, berarti air sama angin. Benjolan yang ada disentuh udah sakit, berarti gabungan air, angin, darah. Coba cari di YouTube, kagak ada. Itu kan literatur analisa. Dan jangan main-main dengan benjolan. Karena imunitas manusia, pusar ke atas adalah kelenjar yang mengatur. Pusar ke bawah adalah tulang ekor. Jadi dengan Bapak ini, kalau ada kelenjar di sini jangan sekali-kali dioperasi. Kelenjar di sini jangan. Dia kemarin ada salah satu pasien ngoperasi di daerah mana ya? Di daerah sini. Akhirnya dari atas bawah sampai kepala benjol semua. Tumbuh dalam hitungan hari langsung. Ada warga kita yang dulu operasi cuma 1 benjol jadi 9 muter. Saya nggak sebutkan namanya. Makanya jangan main-main dengan benjolan. Apalagi benjolan payudara. Gitu deh. Sirkulasi payudara itu akan terbaik kalau dia ASI. Gitu. Jadi kalau misalnya nih buat pengetahuan kita, kalau ada yang mengeluh ada benjolan payudara, nanti bagian pas payudara sini, set. Nah sini, itu pasti biasanya ada benjolan di tulang tengah, kanan kiri. Itu tekan aja, itu biasanya di situ sakit. Gitu. Jadi sininya jangan diapa-apain. Gitu. Kalau dioperasi jangan main-main dengan payudara wanita, karena dia ada sumber energi kiri-kiri, kanan-kanan. Kalau kiri berarti bisa jantung masalah, kaki, tangan mengecil, termasuk juga kanan. Gitu ya. Jadi kanker itu salah satunya adalah kalau di alam adalah gunung meletus, bisul terkecil, pertengahan bisul, terbesarnya adalah kanker. Harus paham. Itu saja ya, karena sudah jam 6 lebih. Nanti kalau besok fasiodiagnosis adalah di sini tangan, jenisnya nih, atau sign of hand. Nih. Nanti dengan tangan kita bisa mendiagnosa, bukan ngeramal ya. Terus palpasi nadi. Terus diagnosa lidah. Nanti warna-warna lidah, bentuk-bentuk lidah gitu kan. Terus general cek saraf. General cek saraf. Nanti ini detail nih di general cek saraf. Nanti kalau sebelum sholat boleh perhatikan ada yang pundaknya miring sebelah, ada yang miring sebelah, ada yang dua-duanya miring, bongkok.
Berarti kalau yang bongkok berarti masalah paru-parunya, jantungnya lemah. Kalau yang miring ketarik ini sebelah kanan, biasanya kalau yang masalah sebelah kanan nanti kreativitasnya. Jadi ide-idenya biasanya nggak terlalu banyak. Kalau yang kiri ketarik, naruh kunci, di mana kunci ya lupa karena memori. Jadi gitu. Nanti ada yang sering sakit pinggang, dia kalau diri nggak bakalan bisa itu. Pasti gini. Itu pinggangnya mulai masalah. Oh, jangan sebut nama. Gitu. Jadi itu analisa general cek saraf. Itu belum nanti matanya sipit sebelah kanan apa kiri, mulutnya sipit sebelah mencongnya kanan apa kiri, nanti itu namanya general cek saraf. Boleh nanti. Jadi ini kebayang nggak kalau seandainya nanti belum kelima iridologi. Nanti iridologi itu lebih detail. Hah? Iya, makanan. Kan nanti saraf itu dibedakan. Saraf kejepit karena makanan, saraf kejepit karena jatuh, saraf kejepit karena lambung, saraf kejepit karena obat. Nanti dipisah-pisah lagi tuh. Rumit ya Pak, tapi ya sudah step by step aja. Gitu ya. Nanti di iridologi itu ada gambar lambung, gambar ginjal, gambar tulang belakang yang bergeser, ada semua iridologi. Nah, itu ya. Nih, banyak. 5 aja cukup. Dan ini saja bisa sampai 3 bulan, Pak. Kan kita sepakat estafet skill. Gitu ya. Ya, itu saja mungkin ya. Karena udah jam 6. Saya mau ke pasien GNI. Ya, ya silakan. Terkait sakit gigi tadi sama gigi ngilu itu beda apa? Nah, gini. Kalau untuk gigi ngilu atau sakit gigi ngilu itu biasanya faktor jantung lagi capek, istirahat yang nyaman. Gitu. Kalau gigi sakit itu biasanya faktor minum yang kurang, ginjal lagi masalah. Karena yang ngilu-ngilu ya, kalau ngilu berarti ada aktivitas yang overload. Gitu. Itu tidur cukup, makan yang sehat, terus tidur yang cukup, minum yang cukup, biasanya nyaman. Gusi bengkak. Jadi biasanya faktor kita capek, Pak. Jadi biasanya minum itu kadang-kadang gini nih, apalagi kalau lingkungan kerja AC. Itu lebih bahaya daripada lingkungan kerja yang non AC. Karena hausnya nggak kedetek. Itu. Tahu-tahu tuh udah kita bisa migrain gitu kan. Makanya dalam dunia ginjal itu sebenarnya dia akan mengirim sinyal gitu. Biasanya kan telinga ngik gitu, berbunyi. Itu berarti lagi dehidrasi ginjal, ngirim. Kalau seandainya nggak sadar juga, biasanya dia turun ke kaki. Itu ngilu nih di sini. Kalau sudah ngilu, nggak sadar juga. Biasanya orang yang dehidrasi ginjal itu lelah, lesu, letih, bad moodnya hilang. Nggak nyaman aja. Coba usahakan minum yang cukup. Ya, karena itu juga ginjal sama jantung kan sinergi. Makanya kalau sering ngilu berarti jantung lagi lelah. Coba pastikan saat Anda berdiri pundaknya harus rata. Kalau misalnya ini agak ke sini berarti nanti jantungnya akan bermasalah, kadang nyit gitu. Itu walaupun minum obat amlodipin pengencer darah tetap akan jadi masalah. Jadi susunan sarafnya. Makanya di Jepang itu ada satu aturan kalau tidur nggak pakai spring bed kayak kita, Pak. Dia paling kayak sejenis kasur Palembang gitu, terus karena dia kalau dalam dunia Islam rukuklah seperti rukuknya Rasulullah, apabila ditaruh satu gelas full tidak tumpah berarti lurus. Kadang ada yang saking itunya megangnya di sini rukuknya, mohon maaf ya, di sini kebongkokan. Kalau ada gelas tumpah gitu. Coba sedikit relax gini, saya lurus.
Jadi sebenarnya kalau kita mengakomodir dalam Islam, kita tuh sehat Pak sebenarnya. Karena SOP yang Allah kasih lewat Quran dan lewat Rasulnya Rasulullah SAW itu sudah sebuah kesempurnaan. Dicari kurangnya susah. Karena Al-Maidah 03, Islam itu sudah sempurna. Jangan nyari literatur keluar dari Islam, walaupun dengan dunia penyakit. Gitu ya. Itu Pak. Ada yang lain mungkin sebelum saya tutup? Cerita. Yang penting nggak sampai 1 jam kan ceritanya Pak. Kalau referensi itu Google bisa gila katanya itu kalau referensi itu bisa meninggal juga katanya. Terus nanti itu namanya P3K Pak Mazan, P3K. P3 itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan bisa sakit mendadak atau apa. Nah, kita sebagai orang Islam ada. Kebayang nggak dulu waktu zaman Nabi perang, ada rumah sakit nggak? Nggak ada, bertiap hari perang. Karena sekarang dunia penyakit, mohon maaf, kita nggak bisa menafikan itu sudah menjadi satu bisnis, susah. Kan? Nah, nanti di P3K ini kita kasih tahu herba apa saja yang untuk mengganti betadin. Diantup kalajengking, contohnya ya, kemarin di pesantren antup kalajengking. Apa sih menurut Bapak-bapak apa kalau diantup kalajengking? Hah? Jahe. Hah? Lumpur. Terus apa lagi? Air panas. Apa lagi? Liur ayam, aduh susah nyarinya Pak, nanti ngejar-ngejar gitu kan. Ya, mungkin literatur kan masing-masing daerah pasti punya tradisi yang berbeda-beda. Sirih gitu. Jadi kalau untuk racun bisa pakai akar biduri, bukan bidara. Akan tetapi yang lebih mudah adalah bawang merah, Pak. Merah. Kalau nggak ada parut, kunyah aja. Bawang merah diparut, ludahin yang banyak. Bukan ludah ayam, ludah kita, Pak. Ludahin. Nanti kita akan bahas manfaat ludah. Pak, yang kelenjar sembuh, yang matanya mau diopsi ke rumah sakit Cipto sembuh, gitu. Itu ludah. Nanti makanya dalam dunia kita itu nanti ada dunia terapi sembur. Kemarin ada pasien kanker, ada di warga kita datang dari luar daerah. Pak, kemarin di sembur itu yang biasanya kram tiap hari udah nggak kram tuh Pak. Gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau habis nyembur nih Pak, nyembur itu sholat berjamaah nih, senyum, gigi saya kuning semua Pak, sempat kaget, astagfirullahaladzim, saya baru nyembur, udah kumur-kumur nggak bisa hilangnya, tunggu berapa hari. Kalau bahasa anak saya yang ketiga, Abi mah giginya banyak emasnya Abi, ya ntar saya dijual. Gitu. Jadi nanti manfaat sembur tuh banyak banget, kembung, masuk angin, yang kanker usus biasa keras, itu disembur aja Pak, nanti obat semburnya apa saja. Jadi bicara masalah ini tradisi ya, nah, holistik kan mengakomodir semuanya. Yang penting bismillah. Emang apa salahnya kita bismillah kan? Ada kalimat Allah di situ. Zaman dulu orang-orang kita itu kalau di kampung saya Pak, namanya Islam belum masuk, nggak bismillah Pak, semelah. Sembuh Pak. Semelah, bus, gitu. Sembuh. Gitu. Jadi ini mengakomodir kearifan lokal, gitu kan. Makanya holistik. Apakah itu syirik? Ya enggak lah. Emang siapa yang mengilhamkan orang-orang zaman dulu ilmu seperti ini? Saking tawakalnya sehingga Allah kasih.
Allah kan, kita tuh bersyukur loh di Indonesia, menu makan, banyak. Khas Sunda apa, khas Jawa apa, khas Madura apa, semuanya berandiri makan aja. Skill terapi, kalau pemerintah mengakomodir, memberikan universitas khusus literatur terapi-terapi seperti ini, mohon maaf, itu obat-obat kimia nggak bakalan buka di daerah di negeri kita. Kaya Indonesia itu, gitu ya. Jadi nanti di P3K nanti ini P3K kena biso pakai apa? Kalau Pak Awa kan punya pengalaman daun enye-enye atau balakecida. Nah kemarin saya juga pernah buktikan itu kebelah nih istri set gitu. Oh deh, sakunya set, tempel itu nggak nyampe sehari nutup, nutup gitu. Perihnya juga nggak terlalu perih ya Pak, gitu. Daun pisang, nah bisa. Nanti kan P3K di sini ada kertas daun pisang, ada kunyit, ada balakecida, ada daun orang aring, ada bawang merah, ada jahe. Nanti manfaatnya berbeda-beda tuh. Ada sirih, gitu kan? Banyaklah nanti di P3K. Kalau misalnya nanti kita boleh memberikan P3K herba atau program icuh intensif care unit herba. Itu ya. Ada mungkin ya, kebanyakan udah lewat 6:30 no. Nanti di mau kerja bakti juga. Jadi demikianlah ya kajian hari ini. Tentunya yang kurang nyaman atau kurang paham pasti yang ngisi, perlu belajar lagi. Karena kata belajar ada di ayunan sampai liang lahat, artinya belajar terus. Kalamnya Allah itu terlalu luas. Seandainya 24 jam kita belajar satu daun saja, satu herba saja kita nggak mampu. Akarnya, kulitnya, kayunya, dahannya, pohonnya, belum dari pohonnya ranting dari yang muda, daunnya, bunganya, buahnya. Ya Allah, jelimet dah. 24 jam dalam hidup kita nggak bakalan cukup. Makanya kadang aneh kalau ada cuma orang leha-leha nggak pernah belajar, rugi. Kalau nanti masa hidupnya sudah habis baru kembalikanlah saya ke dunia. Gitu. Makanya terlalu banyak kalamnya Allah untuk kita kenal. Gitu ya. Tentunya yang salah dari saya Al-Fakir yang serba terbatas. Kalau ada kesempurnaannya hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah pahamkan diri saya dan diri bapak-bapak semuanya. Kita hanya belajar, tidak ngajarin. Belajar bareng Pak. Walaupun belajar bareng kita tipikalnya saat seperti kuliah. Jadi take and give. Kita sharing di sini. Jangan satu arah. Biar ini lebih efektif. Syukur-syukur suatu saat Bapak Ibu sekalian bawa buku. Supaya diikat, nggak lupa. Gitu. Jadi suatu saat ada warga kita di sini, ada Pak Dedi, ke Pak Agus, ke Pak Awa, ke Pak Masan, atau ke Ustadz. Jadi biar lebih banyak dipunyai semua orang ilmu ini, supaya lebih manfaat. Kita tutup kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.